Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Anggreni Putri, NIM 1807016118. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori perbandingan sosial dalam menilai kebutuhan dalam mata kuliah Psikologi Komunitas. Berikut pemaparan dari saya. Baik, sebelum kita memasuki isi dari teori perbandingan sosial, kita lihat dulu nih siapa sosok yang pertama kali merumuskan teori perbandingan sosial. Nah, ini dia Leon Festinger. Beliau adalah seorang psikolog sosial Amerika. Nah, teori mengenai perbandingan sosial ini pertama kali dirumuskan oleh Leon Festinger tahun 1954. Lalu, apa itu perbandingan sosial? Nah, menurut Leon Festinger, perbandingan sosial adalah proses saling mempengaruhi dan perilaku saling bersaing dalam interaksi sosial. Ditimbulkan oleh adanya kebutuhan untuk menilai diri sendiri, dan kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan membandingkan diri dengan orang lain. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada dua hal yang dibandingkan di dalam teori perbandingan sosial. Nah, yang pertama ini ada pendapat, yang kedua ada kemampuan. Nah, lalu mengapa pendapat dan kemampuan? Nah, menurut Leon Festinger, setiap orang mempunyai dorongan untuk menilai pendapat dan kemampuannya sendiri. Nah, dengan cara membandingkannya dengan pendapat atau kemampuan orang lain. Nah, dengan cara membandingkan itu, seseorang dapat mengetahui benar tidaknya pendapat yang ia miliki, dan ia juga dapat menilai kemampuannya dengan lebih akurat. Nah, contohnya nih yang di pendapat, si A berbeda pendapat dengan si B. Nah, bisa saja si A yang mengubah pendapat si B atau sebaliknya. Nah, perubahan pendapat ini lebih mudah terjadi daripada perubahan kemampuan. Nah, karena di dalam kemampuan ini terdapat dorongan searah menuju keadaan yang lebih baik atau kemampuan yang lebih tinggi. Nah, contohnya, si A mampu mendapat nilai 100. Nah, si B mendapat nilai 70. Maka si B merasa harus meningkatkan kemampuannya agar mendekati si A. Baik, selanjutnya, di dalam proses perbandingannya, manusia cenderung memilih orang sebaya atau rekan sendiri untuk menjadi perbandingan. Untuk mendapatkan penilaian yang seimbang, tidak berat sebelah terhadap apa yang sedang dilakukannya. Lalu kenapa memilih orang sebaya atau rekan sendiri? Karena dia merasa orang sebaya atau rekan sendiri memiliki pendapat dan kemampuan yang mendekati pendapat atau kemampuan dirinya sendiri. Leon Festinger membagi perbandingan sosial ini menjadi dua dimensi, yaitu perbandingan ke atas atau upward comparison, yang kedua yaitu perbandingan ke bawah atau downward comparison. Nah, perbandingan ke atas yaitu ketika individu membandingkan dirinya dengan orang lain yang mereka percaya lebih baik daripada dirinya. Nah, tujuannya ini untuk pengembangan diri dan cenderung dilakukan oleh individu dengan self-esteem yang tinggi. Namun, perbandingan ini dapat memiliki efek negatif seperti frustasi, kecemburuan, kekerasan, dan munculnya perasaan rendah diri. Hal tersebut akan muncul ketika individu merasa bahwa mereka kurang mampu mengendalikan peningkatan posisi mereka. Dan sedangkan perbandingan ke bawah yaitu ketika individu membandingkan dirinya dengan orang lain yang mereka percaya lebih buruk daripada dirinya. Nah, tujuannya ini untuk memperkaya diri melalui peningkatan evaluasi diri. Nah, tapi masalah yang muncul dari bentuk perbandingan ini adalah terkadang seseorang dapat merasa dirinya menjadi buruk, terutama bila orang ini memiliki kontrol diri yang rendah.
Perbandingan sosial ini memiliki fungsi, di antaranya adalah yang pertama, perbandingan sosial menyuguhkan informasi bagi evaluasi diri. Nah, yang kedua, perbandingan sosial dapat membantu individu untuk memperbaiki diri. Dan yang ketiga, perbandingan sosial dapat membantu individu untuk meningkatkan dirinya yang memungkinkan bagi seseorang untuk merasa lebih baik tentang dirinya sendiri melalui perbandingan dengan orang lain yang lebih buruk darinya. Kemudian, seseorang akan berhenti membandingkan jika yang pertama, perbedaan pendapat atau kemampuan dalam kelompok terlalu besar dan akan ada kecenderungan untuk menghentikan perbandingan tersebut. Jadi, individu akan berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain dalam suatu kelompok yang pendapat maupun kemampuannya sangat berbeda dengan diri yang bersangkutan. Dan yang kedua, penghentian perbedaan karena kemampuan akan menjadi ajang kompetitif atau kompetisi yang positif. Tapi, penghentian perbandingan karena perbedaan pendapat akan diikuti perasaan bermusuhan atau kebencian. Alhamdulillah, pemaparan telah selesai. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memperhatikan dan semoga dapat tersampaikan dengan baik. Mohon maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.